Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan uh, memberikan gambaran singkat terkait Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial korporasi. Jadi adanya CSR ini ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak langsung kepada masyarakat. Seperti apa contohnya? Yaitu seperti pertambangan, jelas karena tailing atau limbahnya biasanya langsung dibuang ke wilayah tinggal masyarakat. Itu yang paling awalnya CSR ini di Indonesia lahir karena adanya dampak-dampak tersebut. Jadi seperti yang kita tahu contohnya adalah Lumpur Lapindo, itu juga satu desa terendam luapan lumpur gitu ya. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi, hanya ada yang disebut sebagai Corporate Social Responsibility. Bukan hanya perusahaan tambang, tapi juga sekarang sektor pariwisata juga ikut menjalankan CSR. Lalu perusahaan-perusahaan consumer goods seperti Unilever atau Danone seperti itu juga. Secara singkat, kenapa harus ada? Yaitu dia untuk mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat gitu ya. CSR itu ada 3 pilar, yaitu pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi perusahaan ini biasanya menjalankan kegiatan-kegiatan CSR ini dalam 3 hal tersebut. Biasanya komprehensif, nggak cuma satu-satu. Ujungnya dari CSR ini yang keuntungan bagi perusahaan adalah mereka akan menduduki peringkat-peringkat atau mendapatkan citra yang baik di tengah masyarakat dan juga di antara perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi berbeda kalau misalkan perusahaan tambang nanti ada peringkatnya emas, hijau, biru, merah. Nah, paling tertinggi yang CSR-nya paling bagus itu akan menduduki peringkat emas. Lalu yang paling tidak sama sekali menjalankan CSR itu biasanya hitam. Nah, kalau hitam ini bisa di blacklist, bahkan perusahaannya ditutup. Nah, ini untuk pertambangan. Tapi untuk consumer goods atau pariwisata ini akan dikenal sebagai memang mereka mahal. Biasanya perusahaan-perusahaan consumer goods atau pariwisata yang menjalankan CSR itu biasanya produknya mahal. Contohnya kalau resort itu karena ada willingness to pay dari tamu-tamu yang datang, maka mahal lah harga rate setiap malamnya, bisa sampai 20-an juta. Tapi di situ di balik rate yang mahal itu ada apa? Oh, ternyata resort yang bersangkutan itu menjalankan konservasi konservasi karang misalkan. Konservasi karang untuk apa? Untuk lingkungan gitu ya. Untuk masyarakat akan berdampak karena karang seperti kita tahu itu merupakan sumber hidupnya ikan. Jadi kalau karangnya bagus, ikannya banyak, masyarakat bisa mendapatkan hal tersebut, akan menjadi spillover effect of course gitu ya. Nah, kalau untuk wisatawannya apa? Turis yang datang ke sana tuh akan puas karena ternyata ketika mereka datang ke sebuah resort yang ada di di wilayah pesisir gitu ya, tapi mereka nggak kecewa atas kondisi karang yang misalkan hancur akibat fish bombing atau penggunaan cyanida. Itu dari saya. Kalau untuk consumer goods gimana? Untuk consumer goods itu biasanya mereka produk-produknya misalkan dikatakan ramah lingkungan. Saya kasih contoh, ada produk Rinso itu apa? Deterjen ya. Kenapa ada deterjen yang harganya harganya 500 gram itu 40.000, sedangkan yang harganya 1 kilo itu 8.000. Nah, karena produk yang mahal tadi itu pasti sudah menggunakan teknologi yang akan mengurai deterjen tadi agar ramah di tanah atau di air. Nah, itulah yang konsumen bayar gitu, teman-teman. Nah, lalu bagaimana untuk menjalankan CSR ini? Yang jelas ada beberapa cara gitu ya. Yang pertama bisa dilakukan sendiri oleh perusahaannya ketika perusahaannya memiliki divisi CSR atau biasa disebut sebagai community investment gitu ya.
atau dia bisa bermitra dengan yayasan atau NGO. Jadi dia seolah-olah berada di bawah perusahaan, tapi sebenarnya dia berjalan sendiri. Ini seperti yang dilakukan oleh Medco. Kalau yang tadi melakukan atau yang memiliki divisi sendiri itu dilakukan oleh Premier Oil Indonesia yang di Blok Tuna di Anambas. Lalu Medco dia punya yayasan sendiri. Ada juga yang memang meng-hire perusahaan untuk bekerja untuk mereka menjalankan CSR gitu. Nah, akhirnya tadi seperti kita tahu, ketika sudah ada peringkat yang seperti saya katakan sebelumnya, gimana sih cara menilai peringkat tersebut? Metode yang paling up to date sekarang untuk mengevaluasi atau menginginkan CSR gitu ya, ini adalah social return of investment. Jadi social return of investment itu adalah SROI. Jadi itu dilihat rasionya, rasio input yang dikeluarkan oleh perusahaan, berapa sih dana CSR yang dikeluarkan, lalu dari dana tersebut dampak yang dirasakan oleh masyarakat bagaimana. Paling standar itu adalah harus 1:1, tapi ketika itu 1:8 itu bagus. Nah, ketika program-program CSR ini dilakukan, hasil evaluasi SROI tadinya itu bagus, nah itu akhirnya bisa membawa nama perusahaan tadi mendapatkan peringkat-peringkat yang tinggi, seperti tadi peringkat emas atau peringkat perusahaan dengan CSR terbaik. Begitu kira-kira gambaran singkat dari video saya. Tentunya secara lebih detail kita akan bahas dalam kelas, tapi secara singkat ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.